kita perlu latihan. Latihan kekuatan lah kita bilang, strength training ya. Nah, kadang-kadang yang menjadi tantangan bagi kita sebenarnya mengkampanyekan atau mempromosikan sesuatu itu, kita kan punya pemahaman dalam hal makanan kan sebenarnya lebih kepada penguatan hati, perayaan. Sebagai satu penghargaan, sebagai reward gitu. Betul. Nah, ketika pada saat dimana kita bilang saya harus mengurangi makanan tersebut gitu, bahkan jadi penyiksaan barangkali. jadi penyiksaan. Nah, pada saat itu makanya aduh nggak mau Nggak gitu. mau, Tapi ada pada penolakan. saat ketika kita berbicara soal yang saya bilang definisi sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada badan kita. Tapi uniknya, apakah kita terpapar dengan yang namanya yang satu latihan pengencangan otot jantung, yang satu melatih pengencangan otot rangka. Nah, otot rangka inilah yang akhirnya makanya kenapa di tiga yang namanya komposisi tubuh tersebut akhirnya otot dikencangkan yang terangsang kekuatannya tulang. Tulangnya kuat, geraknya normal, lemaknya rendah. Makanya banyak orang-orang lanjut usia kita KKN, kanan kiri nuntun, coba bayangin. Jalan aja susah. Betul. Tapi selalu yang disalahkan usia. Itu kecenderungannya kalau kita benar-benar mau investigasi itu adalah karena ketika ototnya berkurang, maka tulangnya lemah. Ya. Begitu tulangnya lemah pasti akan berpengaruh kepada gerak. Nah, gerak yang berkurang akhirnya berpengaruh kepada metabolisme, berpengaruh kepada pembakaran kalori. Pasien-pasien ya, follower juga yang sudah berusia bertanya, bagaimana dok saya mulai? Saya nggak pernah latihan ini, ya kan? Betul. Karena kalau melihat besi-besi udah takut dulu kita, katanya gitu ya. Tentu ada kiatnya. Latihan itu tidak selamanya dengan besi. Betul. Untuk pemula barangkali ada kiat-kiatnya. Nah itu kita serahkan lagi ke Bung Aderai. Nggak bergerak, mati loh istilahnya. Itulah makanya pentingnya. Makanya sampai jadi moto itu. Movement is life, life is movement. Betul. Sama hukum sebab akibat juga, Dok. Ya. Nah, ini kalau kita ngomongin juga teman-teman sekalian, Bapak Ibu-ibu, kita semakin tua biasanya juga kan semakin cerdas ya. Ya. Nah, kadang-kadang kita suka salah antara yang mana yang sebab, yang mana akibat gitu. Ya. Jadi, kita sering ya makan sembarangan, nggak gerak, olahraga. Habis itu berat badan kita naik. Ya. Ketika berat badan kita naik, tentu otomatis dia memberikan stres yang terlalu besar di persendian kita. Yes. Ditambah lagi dengan ototnya udah makin berkurang. Makin berkurang. Nah, akhirnya bebannya begitu berat di badan kita, terakhirnya dijadikan alasan cerdas untuk bilang, iya saya nggak boleh olahraga. Ya. Nah, tapi kalau kita mau balik, Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu jarang dan tidak rajin melakukan olahraga, akhirnya muncullah kondisi tersebut. Itu penyebabnya. Gitu. Nah, jadi kita balik justru bagaimana caranya, yaitu adalah dengan cara, berarti saya harus berolahraga, tapi saya sesuaikan dengan kondisi saya. Ya. Makanya kenapa selalu, Dok, kalau kita berbicara, jadi resistance training juga selalu pasti harus didampingi juga dengan perilaku-perilaku sehat lainnya. Dalam hal ini yang kayak saya sering ngajarin, ya bisa gak kurangi karbohidrat gitu. Mungkin proteinnya boleh lebih tinggi gitu ya. Orang tua kadang-kadang kalau bapak ibu sering kita ngomongin otot, kadang kita ngomongin makanannya otot protein. Ya. Tapi di sisi lain sekarang disalahin lagi. Kenapa? Karena wah kalau konsumsi protein kelebihan nanti ginjalnya lagi kena gitu. Ya. Nah di sini juga yang saya sering katakan kepada teman-teman sekalian, permasalahan daripada kalau kita berbicara kerusakan organ tubuh itu hampir sebagian besar itu disebabkan lebih kepada karena perilaku kita yang sebenarnya salah. Jadi kalau kita ngomongin soal kelebihan karbohidrat sama kelebihan protein itu, potensi kelebihan protein tinggi itu kecil. Kelebihan karbohidrat itu lebih besar. Ya. Bahkan gagal ginjal atau akhirnya kita harus hemodialisa dan sebagainya, itu hampir sebagian besar profilnya adalah di end stage of diabetes tipe 2. Iya, gitu. Betul. Penyebabnya adalah resistensi insulin lagi. Penyebabnya adalah makan karbo lagi. Kenapa kita makan protein itu kecenderungan untuk kelebihan itu kurang? Karena ketika kita mengkonsumsikan protein dan lemak, kalau Bapak Ibu tahu, badan kita secara cerdas, istilahnya dia akan merilis yang namanya satiety hormone. Gitu. Leptin akan hadir dengan sendirinya. Tapi waktu kita makan karbo, kita tidak punya yang namanya mengenal rasa kenyang gitu, karena badannya tidak merilis satiety hormone tersebut gitu. Nah, itu adalah leptin dan grelin itu ya. Betul. Nah, jadi hal tersebutlah yang menurut saya kadang-kadang memang sifatnya menyeluruh. Makanya kenapa saya selalu menekankan selalu, Dok, yaitu adalah
pemahaman dulu ya Bapak Ibu sekalian. Pemahamannya kita kuatkan, nanti percaya deh akhirnya kita akan lakukan dengan senang hati dan pada saat itu akhirnya kepatuhan seperti akhirnya akan nyusul. Iya, akan menjadi konsekuensinya begitu, Dok. Saya tambahkan bahwa tadi kan sudah disebut juga memang. Sebenarnya latihan otot rangka itu studi menunjukkan sangat baik untuk perkembangan otak. Betul. Itu sudah disebut oleh Bung Ade. Betul. Justru kalau Anda tidak mau pikun, Anda tidak mau gampang kena Alzheimer dan macam-macam gangguan kognitif, harus kembali lagi ke latihan beban. Betul. Latihan otot rangka, ya. Betul. Jadi jangan pikir, oh ini hanya untuk otot, buat gagah-gagahan, bukan. Kalau kita sudah umur, kita nggak bicara gagah lagi. Kita mau jadi lebih sehat. Justru gitu. ini survival strategy, Dok, sebenarnya. Betul. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, kadang-kadang kalau kita cuma jalan kaki aja, Dok, katanya. Kita tuh hanya mengaktifasi, kayak brain aktivasi yang terjadi, katanya. Tapi kalau kita membayangkan tubuh kita itu begitu cerdas, bisa akan meng-create yang namanya, kalau istilahnya katanya mereka bilang new brain cells baru, new connection, new synapses, itu modalitasnya itu adalah yang disebut dengan namanya brain derived neurotrophic factor dan human growth hormone. Nah, itu hanya akan terjadi kalau kita latihan beban. Latihan beban, betul. Bahkan kalau bilang growth hormone, kita singgung juga bahwa yang meningkatkan hormon testo juga adalah strength training, bukan kardio. Betul sekali. Iya. Dan kalau urusannya dengan infertilitas katanya, makanya kenapa orang bilang katanya terjadi satu kesinambungan, Dok, antara yang namanya kalau kita berbicara sistem reproduksi sama sistem metabolisme. Karena apa? Karena sekali lagi orang suka menyalahkan kelebihan berat badan karena dia bilang testosteron levelnya rendah. Padahal kalau dalam ilmu sebab akibat yang terjadi justru sebaliknya. Sebaliknya, betul. Jadi ketika berat badannya bapak-bapak bisa diturunkan, ternyata yang terjadi production of testosteronnya jadi meningkat. Gitu. Betul. Karena itu hubungannya dengan fleksibilitas blood vessel dan sebagainya. Nanti hubungannya dengan infertility, apalagi yang paling populer di pria adalah disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi. Justru kalau kita udah ngomong DE, itu pria-pria bapak-bapak lebih takut. Betul, betul. Nah, makanya rajin latihan kaki salah satu latihan yang terbaik supaya mendorong vaskularisasi lebih baik ke bagian bawah. Betul, Dok. Betul. Dan kalau kita berbicara step by step, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kecil hati beranggapan kayak kita misalnya kayak kita berdiri, duduk begini ya, kita bangun berdiri. Kadang karena beban kita terlalu berat aja, kita begini aja udah susah, Dok. Udah susah, betul. Udah susah. Jadi apalagi ngomongin soal tiba-tiba teman-teman ngelihat Dr. Henry lagi ngangkat squat, lagi melakukan dengan beban yang berat. Otomatis akhirnya terjadi di sana nuansa seolah-olah loh kok malah udah tua, pamer lah dan sebagainya. Tapi ini tuh sebenarnya mirip lebih kepada kayak kita dalam tatanan mengajak masyarakat di Indonesia untuk sejahtera karena miskin semua. Tapi begitu kita lihat ada seseorang yang punya mobil bagus, kita bilang wah ini pamer namanya jadinya. Padahal sebenarnya sekali lagi maksudnya kalau memakai analogi itu teman-teman sekalian, kita ingat balik lagi dengan konsep otot akan beradaptasi. Begitu dia beradaptasi, dia butuh yang namanya adaptasi baru. Makanya kenapa disebut namanya overload progressive principle. Gitu. Jadi kasih beban lagi, kasih beban lagi. Dan avoid adaptation, selalu menghindari adaptasi. Kita kasih lagi tambahan lagi. Karena tubuh manusia sangat adaptif memang ya. Kalau bebannya sama terus bukannya bertambah malah berkurang nanti. Betul, betul. Nah, jadi awalnya, Dok, kalau saya ngajarinnya yang gampang, yaitu adalah dengan melakukan yang namanya kalau disebut ini kalau Bapak Ibu melakukan kalau kita duduk ini kan ada kursinya. Nah, sekarang bayangkan ibarat kursi atau temboknya itu kita cuma senderin aja. Cuma senderin aja. Nah, itu yang disebut dengan yang namanya wall sit aja. Karena sebenarnya juga ya kalau contoh di ilmu bela diri, itu kuda-kuda itu sebenarnya. Mabu jadi horse riding itu seperti gini kan kuda-kuda kan. Betul sekali. Nah, jadi itu kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, jadi nggak perlu gerak, nggak perlu apa, itu statik kontraksi. Jadi statis kontraksinya. Isometrik ya. Iya, betul sekali. Tapi benar-benar yang terlibat adalah dalam hal ini, nah ini yang paling uniknya. Aktivitas yang membakar gula paling efektif dalam waktu yang paling singkat itu adalah latihan beban. Latihan beban adalah the most underrated aktivitas, teman-teman sekalian. Nah, sekarang kalau saya tanya, kenapa saya ngomong aktivitas yang paling membakar gula paling efektif? Karena balik lagi, yang kita masukkan ke dalam mulut kita sumber kesehatan dan sumber kesakitan, itu sebagian besar makronutrisi paling banyak gula. Dan permasalahan daripada obesitas yang menjadi konsekuensinya, yaitu adalah terjadinya sel tidak sensitif terhadap insulin gara-gara apa? Gara-gara gula lagi. Makanya apa? Nggak jauh-jauh dari
nasi, Ya. tepung terigu dan Semua turunannya, gula itu, roti, mie, Ya. ya, kue-kuean, basah, kering, kerupuk, keripik, Ya. dan sebagainya. Nah, justru dengan kita punya feeling guilty bahwa Bapak Ibu-Ibu gara-gara habis baru makan bakmi barusan, pikiran kita kan langsung maunya kardio. Ya, itu dia. Nggak yang salah mesti. sih sebenarnya. Ya. Cuma tantangan Kurang daripada kardio itu hitungannya. Kalau kita berbicara hitung-hitungan kalori itu, kecepatan kita memasukkan makanan secara kalori itu lebih tinggi dibandingkan dengan kecepatan kita membakarnya. 1 menit hanya membakar 5 kalori, Dok. Iya, Benar kan? betul. Jadi bisa bayangkan teman-teman 1 jam kita olahraga itu hanya membakar kurang lebih sekitar 300 kalori. Habis itu lo lapar, makan lagi banyak. Iya, 300 kalori Iya. itu setara dengan 1 mie instan. Kalau kita senang yang jumbo udah lewat. udah double lagi. Iya, udah double. Nah, jadi kecepatan kita untuk kalau kita berbicara kalori in dan out itu nggak akan pernah menang. Nah, makanya yang kita lakukan teman-teman sekalian, yaitu adalah dengan cara istilahnya kita, makanya kenapa nanti kalau dalam pendekatan diet itu kan kita berbicara soal yang namanya tidak hanya jumlah, tapi juga kita berbicara sumber, berbicara penyajian, bahkan juga berbicara jadwal. Tapi dalam hal strategi latihan, teman-teman mesti paham. Yaitu adalah bahwa bagaimana dengan waktu teman-teman yang singkat, tapi dengan kita punya pemahaman yang baik, akhirnya kualitas latihan kita akan optimal. Contoh paling gampang nih, Dok. Bahwa Bapak Ibu-Ibu cuma punya waktu 30 menit setiap hari. Ngapain? Katanya cuma jalan pagi aja. Nah, sekarang saya tanya, waktu Bapak Ibu lagi jalan pagi, kita bertemu nih, saya sama Dokter Henry lagi jalan bareng sama Bapak Ibu. Lalu saya tanya, Pak, apa kabar? Oh, baik, gini-gini. Lagi ngapain? Saya tanya, oh iya, saya lagi jalan kaki. Jalan kaki. Atau ada yang mungkin jogging. Saya tanya, ngapain Pak? Iya, karena saya feeling guilty karena baru habis makan. Habis makan. Nah, pertanyaan saya, Bapak tahu dari mana kalau jalan ini membakar lemak? Garansinya dari mana? Saya tanya. Oh, nggak tahu Mas Ade. Saya pikir kalau jalan itu akan bakar lemak gitu, akan bakar kalori. Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tapi sekali lagi, badan hanya akan membakar lemak pada saat di mana tidak terjadi kehadiran insulin atau gulanya turun. Nah, biasanya kalau bapak-bapak jalan pagi membutuhkan waktu 30 sampai 40 menit untuk membakar gula tersebut, untuk akhirnya setelah itu baru pakai lemak sebagai sumber tenaga. Dan ketika itu biasanya kita udah ada di tukang bakso. Udah ada di tukang bubur kan. Nah, makanya kenapa dengan latihan beban waktunya nggak perlu harus 40 menit, waktunya bisa singkat sekali, gula darahnya bisa cepat turunnya, begitu langsung dilanjutkan dengan cardio exercise yang Bapak lakukan, nah pada saat itu dia akan pakai lemak sebagai sumber tenaga. Artinya, kalau memakai indikatornya, 60% daripada maksimal detak nadi kita per menit itu akan sudah tercapai kalau kita latihan beban dahulu. 220 dikurangi umur, kalau kita berbicara maksimal detak nadi kita per menit. Jadi itu salah satu kebermanfaatannya. Dan yang paling hebat, Dok, kalau saya bilang yang paling lebih lagi itu, Dok, yaitu adalah kalau menurut saya, itu adalah kalau permasalahannya adalah resistensi insulin, latihan beban meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi ibaratnya nggak perlu pakai insulin, nggak perlu pakai medikasi, badannya sendiri yang narik si gulanya untuk dibutuhkan oleh tubuh. Bukankah itu sesuatu yang menyenangkan gitu? Dan lagi pula kalau kita latihan otot rangka, kan ada afterburn effect. Betul. Dan itu tidak ada pada 24 jam, 36 jam ke tidak depan, ada daripada otot yang kita latih. Tidak ada pada kardio kan. Kardio selesai latihan ya selesai. Betul. Jadi ini sesuatu hal yang begitu banyak kebermanfaatannya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita belajar untuk memahami kebermanfaatan daripada latihan pengencangan otot rangka. Mungkin kalau yang saya gampangnya aja, mungkin saya sih sebenarnya berharap 20 tahun lagi baru saya ngomong ini gitu. Artinya apa? Karena kalau 20 tahun lagi saya ngomong ini dan bentuk saya seperti ini, mungkin saya nggak perlu ngomong orang 1 jam sama Dokter Henry. Orang udah langsung ikut gitu. Tapi saya bersyukur, Dok, ketika hari ini pun juga saya mendapatkan lebih kemudahan dibandingkan dengan waktu saya umur 25 tahun lalu. Betul. Jadi waktu 25 tahun lalu, saya udah ngomong sama orang tua. Saya tetap bilang, aja diacuhkan ya. Bapak latihan beban aja nanti bisa ini. Justru yang saya dibalikin pada saat itu. Karena dia bilang, Mas Ade, kamu nanti kalau latihan begini terus lagi muda, nanti kalau udah tua nanti gimana? Gitu katanya. Betul. Nah, jadi yang terjadi hari ini adalah justru teman-teman saya, rekan-rekan yang di usia 53 tahun ke atas gitu ya, atau yang sama setara dengan saya. Nah, pada saat itulah justru mereka akhirnya mulai berlangganan yang namanya, balik lagi ya, rumah sakit udah pasti tiap tahun terjadi. Kadang-kadang apotek itu udah jadi kayak
mungkin Alfamart-nya gitu Iya, ya, setiap hari pasti beli harus aja. beli terus gitu ya. Dan akhirnya juga terjadilah yang namanya warisan daripada pola hidup sehat yang harusnya kemandirian akhirnya jadi ketergantungan. Nah, mungkin maksud saya Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur kalau bisa dikatakan sampai hari ini mendapatkan kemandirian sehat. Mungkin kalau saya coba belajar yang namanya swadaya gitu atau self study, lebih kepada menganalisa atau investigasi perilaku saya, Dok. Saya ngelihat salah satu yang paling berkontribusi menurut saya itu benar latihan beban. Kalau menurut saya. Pasti, Iya. udah pasti. Jadi kalau orang tanya misalnya, Mas Ade gimana kalau soal dietnya? Mas Ade kan juga dietnya ketat. Saya kalau boleh jujur, diet saya kadang-kadang sama teman-teman saya yang lain atau apa, kadang-kadang mereka bisa lebih ketat dari saya. Iya, kita Saya masih lebih jorok kan? Iya, saya masih sering nikmatin es krim, Iya, masih ini apa ini. benar. Terlepas daripada saya sebagai seorang performers dalam arti sebagai atlet, saya kadang-kadang harus buka baju atau apa, ya otomatis saya diet ketat lah pada saat itu. Ya. Tapi secara umum saya combine semua, Dok. Mulai dari kadang saya melakukan kombinasi intermittent fasting, kadang saya melakukan low carbs diet, ya. Saya memilih sumber yang baik, terutama tuh kalau kita berbicara sumber tuh biasanya salah satunya itu adalah perdebatan antara alami dan tidak alami, refined food dan whole food itu tadi ya, terutama di refined fats dan refined carbohydrate yang kita paling sering terpapar. Itu yang mungkin sudah diproses lah ya semua. Betul. Nah, itu yang mungkin yang saya sering pikir mungkin itu juga yang bisa berkontribusi menyehatkan kita. Tapi kalau saya boleh pilih satu, teman-teman sekalian, dan kalau saya juga boleh pilih mengkampanyekan juga satu hari ini gitu ya. Di luar daripada semua yang ada, saya cuma maunya satu, Dok. Yaitu adalah mengkampanyekan latihan pengencangan otot rangka. Sama, saya dokter 68 tahun. Ya. Ya, saya ada latihan juga. Dulu juga atlet taekwondo, latihan karate. Tapi kalau ada satu hal yang benar-benar membuat saya sehat, membuat saya bisa berfungsi dengan baik, umur 68, tanpa ragu, strength training atau weight training. Saya rasa gitu ya. Ya, jadi buat teman-teman, bapak-bapak sekalian, mungkin kita mohon maaf dalam kesempatan ini mungkin masih terbatas ya waktunya untuk bisa memberitakan beribu-ribu kebaikan daripada latihan beban yang mungkin saya tambahkan, tidak ada kata terlambat itu. Kadang-kadang orang bilang, saya sudah umur 70. Jangan. Sebagai contoh ini contoh real. Ada pasien dari Nabire, dari Papua, umur 73, datang untuk diajarin bagaimana sih saya latihan yang benar katanya. Tuh, semangatnya aja sudah harus kita hargai. Ya, karena walaupun umur 73 dia bilang saya mau lebih sehat. Itu supaya apa? Kalau buat kita sebenarnya ya beda dengan atlet yang memang untuk performance dan sebagainya. Tapi sebagai orang yang nanti sudah lanjut usia, kita sebenarnya lebih ke arah functional fitness. Jadi kita ini mau activity of daily living dulu deh. Jadi setiap hari kita jalan sendiri, tidak nyusahin anak istri ya kan. Jadi bisa melakukan hal-hal yang kita senang sendiri, independen itu. Betul sekali. Jadi memang kalau bicara sehat itu kan definisinya kan adalah kita punya organ di tubuh kita ini dia bisa tetap menjalankan fungsinya dengan baik. Ya. Nah memang kalau kita berbicara badan kita ini teman-teman atau bapak-bapak ibu sekalian, kembali lagi adalah kan kita ini kan kayak rangkanya ini gitu, hanya akan kuat kalau terus terjadi yang namanya sebuah rangsangan, dan rangsangan itu memang hadirnya dari si otot itu sendiri. Nah, melalui aktivitas gerak kita. Jadi jantung mesti dilatih sebagai the most important muscle in our body. Tapi at the same time juga jangan the largest, kalau istilahnya the largest organ di badan kita itu adalah skeletal muscle. Dan kalau kita ngomongin dalam hal urusan gula, itu penyimpanannya. Penyimpanan terbaik. Tempat pembuangan gula terbanyak adalah justru di otot kita. Jadi the more muscle we have, the more calorie we burn. Jadi menurut saya membayangkan mobil kalau cc-nya gede, dia otomatis lebih boros, tenaganya jadi semuanya jadi lebih kuat. Oke. Kurang lebih itu, Dok. Begitu. Terima kasih banyak ya. Jangan bosan. Anda harus belajar. Saya pun belajar. Ya. Setiap kali katanya orang bijak itu akan belajar dimanapun dari siapapun. Hanya orang bodoh yang merasa sudah tidak perlu belajar, yang sudah tahu semuanya. Itu bedanya.